Selamat malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Piwar 3A untuk mata kuliah Keuangan Internasional. Pada saat ini kami akan membahas tentang country risk dari negara Singapura. Anggota kami terdiri dari saya, Berta Juliana Manalu, Muhammad Fajar Lazuardi, Salma Putri Nurfaizah, dan Syed Muhammad Alaidrus. Next. Rumusan masalah pada materi ini adalah 1. Bagaimana country risk di Singapura, apa dampak country risk terhadap keuangan internasional di Singapura. Lalu tujuan pembuatan materi ini adalah 1. Mengetahui serta memahami country risk yang terjadi di Singapura. 2. Mengetahui serta memahami dampak country risk terhadap keuangan internasional di Singapura. Next. Pengertian. Pada materi ini kami akan membahas tentang 2 hal yang berkaitan dengan keuangan internasional, yaitu country risk dan foreign direct investment. Pada country risk sendiri, menurut Madura tahun 2008, merupakan karakteristik resiko dari sebuah negara, termasuk di dalamnya kondisi politik dan keuangan dari negara tersebut yang mempengaruhi arus kas dari MNC. Tidak ada kesepakatan yang jelas tentang bagaimana country risk dinilai, tetapi terdapat panduan tahapan, yaitu 1. Suatu evaluasi resiko menyeluruh mengenai suatu negara tanpa mempertimbangkan bentuk usaha MNC yang disebut evaluasi makro atau macro assessment, serta 2. Evaluasi resiko suatu negara terkait dengan bentuk perjuangan MNC atau yang dianggap penilaian makro atau micro assessment. Lalu ada foreign direct investment yang menurut Griffin pada tahun 2015 adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan secara aktif mengendalikan properti, aset, atau perusahaan yang berlokasi pada negara tuan rumah. Menurut Todaro tahun 2011, foreign direct investment merupakan dana-dana investasi yang langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, serta membeli bahan baku dan sebagainya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar. Untuk yang selanjutnya, definisi country risk. Country risk sendiri adalah karakteristik risiko dari sebuah negara, termasuk kondisi politik dan keuangan dari negara tersebut yang mempengaruhi cash flow dari MNC. Penilaian sebuah country risk tidak memiliki kesepakatan yang jelas, akan tetapi ada beberapa panduan terhadap country risk yang menjadi pertimbangan, yaitu suatu penilaian risiko menyeluruh mengenai suatu negara tanpa mempertimbangkan bentuk usaha MNC yang disebut makro atau macro assessment, dan penilaian risiko suatu negara terkait dengan bentuk usaha MNC yang disebut penilaian mikro atau yang disebut dengan micro assessment. Nah, untuk profil negara Singapura, yaitu Singapura sendiri merupakan negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, di bagian utara Khatulistiwa, di bagian Asia Tenggara. Berikut ini adalah profil dari negara Singapura. Singapura sendiri, ibu kotanya terdapat di Singapura, dan bentuk negaranya yaitu Republik Parlementer, sistem pemerintahannya presidensial, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan presiden, bahasa dasarnya yaitu Inggris, Melayu, Tamil, Mandarin. Mata uangnya yaitu dolar Singapura. Jumlah penduduk di Singapura berkisar 6 juta jiwa yang berasal dari berbagai etnis. Berdasarkan indeks kualitas hidup, Singapura menempati 7 peringkat. 1 kualitas hidup terbaik di benua Asia dan peringkat ke-11 di dunia. Ekonomi Singapura sendiri yaitu merupakan negara dengan sistem ekonomi paling maju di antara negara ASEAN lainnya. Ekonomi Singapura sangat bergantung kepada ekspor dan pengolahan barang impor. Terlebih lagi, pada bidang manufaktur, pada tahun 2005, sektor manufaktur mempengaruhi 26% PDB Singapura. Perekonomian di Singapura termasuk ekonomi yang paling kompetitif dan inovatif di dunia, dan dianggap sebagai negara yang paling ramah terhadap bisnis di dunia. Singapura sendiri mulai mengenakan pajak untuk barang dan jasa atau disebut dengan GST pada tanggal 1 April tahun 1954, yaitu sebesar 3%. Dan hal ini menambah pendapatan negara Singapura hingga mencapai 1,6 miliar dolar Singapura dan membuat keuangan Singapura menjadi seimbang
Untuk PPT slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Salma. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengaruh country risk sendiri. Next. Yang pertama, pengaruh terhadap FDI atau Foreign Direct Investment di Singapura. Tingkat resiko negara atau tingkat country risk sendiri menjadi salah satu penilai tingkat kinerja yang dicapai oleh investasi asing langsung yang dilakukan oleh perusahaan Singapura dan untuk mengidentifikasi faktor penentu utama dari tingkat kinerja yang dicapainya. Hal ini tentu saja semakin menarik banyak calon investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Singapura. Selanjutnya, pengaruh dari country risk sendiri terhadap FDI bisa dilihat dari sisi lingkungan sosial dan juga politik. Maka dari itu, beberapa tahun semenjak kemerdekaan Singapura, yaitu pada tahun 1965, berita-berita kurang mengenakan dari Singapura sendiri jarang terdengar. Next. Yang kedua, pengaruh terhadap financial performance. Pengaruh environmental risk secara individual terhadap financial performance selain politik dan keuangan, country risk juga mencakup resiko lingkungan atau environmental risk. Environmental yang akan dibahas masih menyangkut tentang masalah keuangan, yaitu bagaimana resiko lingkungan secara individual dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pengaruh environmental risk ini secara individual juga di seluruh negara hampir tidak ditemukan hasil yang signifikan. Dan juga berdasarkan variabel independen ROE, juga menyatakan bahwa secara parsial environmental risk berpengaruh secara tidak signifikan pula di Singapura. Akan tetapi masih memiliki dampak positif. Dan untuk sektor industrinya sendiri masih bisa dikatakan signifikan. Secara kinerja keuangan, Singapura merupakan salah satu negara Asia Tenggara dengan kinerja keuangan terbaik. Dan berdasarkan indikator risk profile, ditunjukkan bahwa risiko kredit di Singapura menunjukkan rata-rata non-performing loan atau NPL paling rendah, yang mana hal ini berarti semakin baik dan dari kualitas kredit perbankannya Singapura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Said. Penutup. Kesimpulannya, setiap negara pastinya memiliki resiko tersendiri, seperti resiko politik, resiko keuangan, dan resiko lingkungan. Negara Singapura yang kami bahas pada materi kali ini juga memiliki resiko untuk beberapa hal. Akan tetapi, setelah kami lakukan analisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi keuangan internasional, Singapura memiliki resiko yang cukup rendah. Singapura juga mengalami defisit yang tidak signifikan. Peringkat risiko negara dan pertumbuhan PDB Singapura juga menjadikan keduanya membentuk hubungan negatif dengan imbal hasil obligasi korporasinya. Tingkat risiko terhadap FDI di Singapura juga tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya risiko politik seperti konflik politik yang ada di Singapura. Juga kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang FDI di Singapura sangat memudahkan dan membuat calon investor merasa aman untuk menginvestasikan modal mereka di Singapura. Dari sisi environmental risk, berdasarkan indikator risk profile, ditunjukkan bahwa risiko kredit di Singapura menunjukkan rata-rata non-performing loan atau NPL paling rendah. Hal ini berarti semakin baik kualitas kredit perbankan Singapura. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.